Baik, shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan dua ayat penting dari Injil Matius, yaitu Matius 5 ayat 13 dan 14. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan dibawa perikop garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Demikian firman Tuhan. Nah, dari pembacaan kita hari ini yang merupakan bagian dari khotbah di bukit. Dalam ayat-ayat ini, Yesus memberikan gambaran tentang siapa kita sebagai pengikutnya dan bagaimana kita seharusnya memengaruhi dunia ini. Nah, ayat yang pertama yaitu garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13. Ayat pertama berkata, kamu adalah garam dunia. Garam memiliki banyak fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia memberi rasa, mengawetkan, dan menjadi penambah cita rasa. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dunia. Apa artinya? Ada beberapa hal di sini, yaitu yang pertama, memberi rasa. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk membawa pengaruh positif di tengah dunia yang seringkali penuh dengan ketidakadilan, kebohongan, dan dosa. Kehidupan kita yang dipenuhi dengan kasih, kebenaran, dan kebaikan haruslah menjadi rasa yang memberi kehidupan kepada orang lain. Kita tidak hanya menjalani hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan kehidupan orang lain atau menjadi contoh untuk bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikut jalan yang benar dengan kebaikan Tuhan. Nah, ayat bagian yang kedua yaitu garam bisa diartikan sebagai mengawetkan, di mana garam juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Dunia kita membutuhkan orang-orang yang berdiri teguh dalam kebenaran dan iman kepada Tuhan. Dalam dunia yang mudah terpengaruh oleh budaya dan nilai-nilai duniawi, kita dipanggil untuk mengawetkan nilai-nilai ilahi supaya generasi berikutnya juga dapat menikmati kebaikan Tuhan. Di mana kita pada generasi ini kita harus terus berkarya, terus melakukan hal-hal positif dalam kehidupan ini, biar generasi yang akan datang boleh menikmatinya dengan baik. Semuanya karena anugerah Tuhan. Yang fungsi garam yang ketiga yaitu mencegah pembusukan. Garam juga memiliki peran dalam mencegah pembusukan. Sebagai garam dunia, kita dipanggil untuk mencegah kebusukan moral dan spiritual yang mungkin merusak masyarakat. Jadi kita harus menjadi teladan dalam kesucian hidup dan dalam membela kebenaran, agar dunia tidak terjerumus lebih dalam dosa. Jadi kita di sini Tuhan memanggil kita sebagai orang-orang percaya supaya kita menjadi fungsi garam yang ketiga ini, yaitu mengawetkan, di mana kita harus mengawetkan dunia ini atau pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercaya bagi kita supaya jangan membawa kebusukan di dalamnya atau merusak program yang kita akan jalankan. Yesus kemudian berkata, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini adalah kata pengeringatan bagi kita untuk tidak kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Jika kita sebagai garam kehilangan rasa, kita tidak akan memiliki pengaruh positif, kita tidak akan memiliki pengaruh positif di dunia ini. Kita perlu selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar kita tetap berfungsi sebagai dengan panggilan Tuhan atau sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita. Nah, ayat yang kedua yaitu ayat 14.
itu terang dunia. Ayat kedua ini berkata, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, ketidakpastian, dan dosa. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi terang yang memancarkan kebenaran, kasih, dan pengharapan. Ada beberapa hal penting yang kita bahas dalam ayat yang kedua ini, yaitu yang pertama adalah menerangi kegelapan. Kita hidup di dunia yang seringkali gelap dan penuh dengan kebingungannya. Terang yang kita bawa adalah kasih Kristus yang menyinari kehidupan orang lain. Setiap kali kita hidup dalam kebenaran dan mengasihi sesama, kita akan membawa terang ke dalam kegelapan dunia ini. Jadi kita seringkali membantu orang atau mengasihi orang lain, itu merupakan kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing yang berbuat baik kepada orang lain sebagai tanda terang yang dalam kehidupan orang lain. Yang kedua yaitu menjadi teladan, seperti sebuah kota yang terletak di atas gunung yang tidak dapat disembunyikan. Kita juga harus menunjukkan kehidupan kita yang beriman kepada dunia. Ketika orang melihat kita, mereka harus melihat kasih Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik dan latar belakang kita adalah orang Kristen, maka di situ orang akan meniru hal-hal baik yang kita lakukan, dan bisa saja mereka akan mengikut jalan Tuhan. Jadi ketika kehidupan kita harus menjadi teladan bagi orang lain untuk datang kepada Kristus. Nah, hal yang ketiga yaitu tidak menyembunyikan terang. Yesus juga mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun menyalakan pelita dan meletakkannya di bawah gantang. Terang yang kita bawa kepada dunia tidak boleh disembunyikan. Kita tidak boleh malu atau takut untuk menunjukkan iman kita, tetapi harus berani berdiri di hadapan dunia dan mengungkapkan kasih Kristus dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi menjadi garam dan terang dunia, kita harus selalu berbuat baik, menjalankan perintah Tuhan kepada kita, supaya garam itu tidak menjadi asin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Jadi mari kita renungkan apakah kehidupan kita sudah memberi rasa dan pengaruh positif bagi orang di sekitar kita. Apakah kita sudah menerangi dunia ini dengan kasih dan kebenaran yang berasal dari Kristus? Jika kita kehilangan rasa sebagai garam atau menyembunyikan terang kita, mari kita tidak akan menjadi saksi yang efektif bagi dunia ini. Marilah kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidup kita adalah cerminan dari Kristus, dan melalui hidup kita dunia dapat mengenal kasih dan kebenaran Kristus. Jadi saudara-saudari, kita akan berkatalah dalam tindakan sebelum mengakhiri khotbah ini atau renungan ini. Saya mengajak kita semua untuk selalu berlindung pada Tuhan, dan ada sebuah pepatah yang mengantarkan kita untuk
mengakhiri perenungan kita hari ini, yaitu berkatalah dalam tindakan, berbicaralah dengan kasih, dan biarkan terang Kristus memancar dari kehidupan kita. Semoga kita semua dapat menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Amin.